Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Asrin Dewi Harahap, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah 2. Dan perkenalkan, nama saya Maskani Munte, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah yang beredar. Kebijakan moneter berperan sangat penting dalam perekonomian. Kehadirannya diharapkan dapat berfokus pada stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan output. Kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Dan dalam teori moneter, ada dua jenis konsep harga uang yang menjadi fokus perhatian dari teori-teori moneter sejak dahulu sampai sekarang. Yang pertama, tingkat suku bunga yang biasanya disimbolkan dengan huruf R atau I. Yang kedua, tingkat harga umum yang biasanya disimbolkan dengan huruf P. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar atau JUB melalui pendekatan kuantitas dan pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama memperluas kesempatan kerja atau high employment. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Yang ketiga, stabilitas harga atau price stability. Yang keempat, stabilitas tingkat suku bunga atau interest rate stability. Yang kelima, stabilitas pasar uang atau stability of financial market. Yang keenam, stabilitas pasar valuta asing atau stability in foreign exchange market. Adapun tujuan kebijakan moneter yaitu kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, stabilitas dalam nilai uang sehingga kemungkinan medium of change dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan. Yang keempat, mobilitas dan investasi gabungan bagi pembangunan ekonomi dan jaminan pengembalian yang adil dan prospektif. Yang kelima, penagihan yang efektif dari sebuah jasa dan produksi perbankan. Selanjutnya yaitu perbandingan kebijakan moneter konvensional dan syariah. Di dalam kebijakan moneter syariah itu, sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian atau profit and loss sharing. Yang kedua, sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor real. Ketiga, manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur. Dan di dalam kebijakan moneter konvensional yaitu yang pertama, sektor perbankan konvensional menerapkan sistem bunga. Yang kedua, sektor real memiliki ketergantungan pada sektor moneter. Yang ketiga, manajemen moneter konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif. Adapun perbandingan lain tentang kebijakan moneter konvensional dan syariah. Di dalam kebijakan moneter syariah, mempunyai ketahanan terhadap kontraksi ekonomi sebab menggunakan instrumen bagi hasil sehingga keuntungannya berbanding lurus dengan sektor real. Maka pemerintah perlu meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah dengan melakukan Islamic window dengan inovasi produk syariah dan mensyariahkan produk ekonomi kapitalis yang menguntungkan. Adanya peningkatan permodalan pada bank syariah yang lepas dari bank induk konvensional melalui pinjaman jangka pendek antar bank syariah, produk keuangan syariah sehingga investor tertarik berinvestasi. Dan di dalam kebijakan moneter konvensional, tingkat suku bunga dan perdagangan uang menyebabkan permasalahan ekonomi seperti ketidakseimbangan sektor moneter dengan sektor real. Hal ini ditandai dengan volume kredit di PUAB
nomor 9 33 triliun dan penurunan kredit sebesar 23,11%. Transaksi SBI membuat pembayar pajak harus membayar mahal sebab dananya digunakan sebagai imbal hasil SBI. Intinya dengan pemerintah masih mengacu pada suku bunga mengakibatkan gejolak perekonomian seperti inflasi yang terjadi terus-menerus. Selanjutnya kita membahas tentang teori yang melandasi kebijakan moneter. Dalam teori moneter ada dua jenis. Yang pertama, konsep tingkat suku bunga yang biasanya disimbolkan dengan huruf R. Yang kedua, tingkat harga umum yang biasanya disimbolkan dengan huruf T. Teori-teori moneter yang bersumber atau mengacu pada teori Keynes dan aliran Keynesians fokus pada tingkat suku bunga sebagai harga uang yang besarnya ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Adapun hal pokok yang harus kita ketahui dalam kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Stabilitas nilai mata uang merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter. Karena stabilitas tersebut untuk mencerminkan stabilitas tingkat harga yang pada akhirnya stabilitas harga akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, pendapatan dan kekayaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum memperluas kerja dan stabilitas ekonomi. Manajemen moneter yang sesuai dengan landasan syar'i ini diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan Islam. Akan tetapi, mengingat tiadanya bunga dan alat atau instrumen, suku bunga diskon, serta open market operation dalam membentuk surat berharga yang berbasis bunga. Adapun faktor pendukung percepatan perputaran adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas uang yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan bankan uang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudari Winda Asriandani Harahap. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari strategi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter terbagi menjadi 3. 1. Strategi jangkar uang, bisa disebut sebagai money stock targeting. Kedua, yaitu strategi jangkar suku bunga atau interest rate targeting. Yang ketiga, strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang yang beredar dan suku bunga. Ketiga strategi tersebut lebih relevan diterapkan di suatu perekonomian terbuka yang menerapkan kebijakan nilai tukar mengembang karena hanya dalam dua bentuk perekonomian tersebut otoritas moneter memiliki independensi penuh dalam pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga domestik. Selain itu, bank sentral yang menerapkan penargetan ini tidak menetapkan target secara jelas, tetapi tetap memberikan perhatian pada tujuan akhir yang akan dicapai. Strategi ini dianggap kurang terbuka atau transparan, sehingga masyarakat cenderung mereka mengenai maksud dan tujuan kebijakan moneter bank sentral. Akibatnya, memicu ketidakpastian pasar mengenai prospek perkembangan harga atau inflasi dan output. Di samping itu, juga dapat menurunkan akuntabilitas bank sentral di masyarakat dan parlemen karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai efektivitas pencapaian kebijakan moneter yang umumnya ditentukan terlebih dahulu. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga dicerminkan oleh penetapan suku bunga atau BI rate. 3 strategi alternatif kebijakan dan selanjutnya kita akan membahas bagian mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur uang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Mekanisme menyangkut uraian tentang perubahan perilaku dan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap perubahan kebaikan moneter. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter
moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang memiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk memenuhi sarana operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Di bagian instrumen kebijakan moneter ada suku bunga pasar, kedua kredit bank, ketiga harga aset, keempat ekspektasi, dan kelima nilai tukar. Dan kemudian ada permintaan domestik dan permintaan eksternal. Uang beredar karena permintaan agregat dan output gap. Ada juga tekanan inflasi domestik yang menyebabkan inflasi dan harga trade goods. Demikianlah materi yang kami jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.